tidak membahas tentang kemiskinan ekstrim, kita tahu bahwa Desa Palandan ini masuk 3 besar dalam penetapan SDGs. Nah, kira-kira dari data SDGs yang kita lihat itu apa yang bisa logistik itu tidak bagus. Ini ada logistik di hadapan kita ya, belum dibuka-buka juga oleh pemerintah desa. Ini perlu dinikmati dulu. Iya. Barangkali ini kalau logika apa logistik itu saya kira tidak bagus itu. Jadi sambil diskusi bisa dimana barangkali. Terima kasih Pak. Saya lanjut Pak, bahwa kita tahu bahwa tadi Bapak katakan bahwa miskin ekstrim itu adalah, ini pemahaman Bapak bahwa tidak mampu memenuhi kebutuhannya, penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya Mahsyar, saya adalah pendamping lokal desa di Kecamatan Gedunta. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Kepala Desa Palandan, Bapak Haji Suhadi. Kita coba untuk membicarakan tentang kemiskinan ekstrim itu. Bapak pernah dengar nggak apa itu kemiskinan ekstrim? Ya, kemiskinan ekstrim itu menurut pemahaman saya, miskin ekstrim itu di mana suatu kondisi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti misalnya buruh tani walaupun bekerja, namun pendapatan yang dia terima atau dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Istilah yang kerennya biasanya tidak bekerja, tidak bisa makan. Nah, ini saya kira miskin ekstrim itu memang warga. Jadi begini Pak De, ini kan kita membahas tentang kemiskinan ekstrim. Kita tahu bahwa Desa Palandan ini masuk 3 besar dalam penetapan SDGs. Nah, kira-kira dari data SDGs yang kita lihat itu apa yang bisa kita lakukan oleh pemerintah desa di tahun 2023 itu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau dari data SDGs kita melihat bahwa saat ini Desa Palandan sudah menyelesaikan pendataan SDGs bersama dengan tim, dan data ini sudah jelas bahwa metodenya ini by name by address. Jadi saya kira dari nama kemudian alamat jelas untuk menjadi sasaran dana desa. Ya, dana desa. Jadi untuk kedepannya tahun 2023 kita tidak susah lagi bahwa data SDGs ini sudah jelas kelihatan hasilnya di situ dengan rumus-rumus yang canggih yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Betul. Misalnya itu sudah tergambar di SDGs. Jadi kelihatan di situ warga yang mampu, yang miskin ekstrim, kemudian setengah mampu, dan masih kehidupannya layak, dengan kata lain kaya, sudah kaya gitu. Ini bahasa Indonesia SDGs ini kan Pak, pembangunan berkelanjutan. Nah, kira-kira misalnya ini tidak semua kan masyarakat harus dibedah rumahnya, ada yang mesti dikasih bimbingan teknis, ada yang dibangun rumahnya, ada yang mungkin bisa dikasih bantuan langsung tunai. Itu sudah tergambar Pak di SDGs itu bahwa siapa yang kemudian yang mendapatkan program ini? Ya, sudah tergambar. Jadi kedepannya nanti kita tinggal melihat data ini, siapa-siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu difasilitasi untuk misalnya kegiatan pertanian, pelatihan pertanian, pelatihan alat berat dan lain-lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ya kan tidak mesti harus diselesaikan di tahun 2023, bahkan ada yang bisa diselesaikan di tahun 2023, di 2024, di 2025, kan 3 tahun misalnya seperti itu. Misalnya di tahun 2023 ini apa menjadi program prioritas kepala desa ini?
untuk menurunkan kemiskinan ekstrim kita berdasarkan data SDGs? Yang pertama, kalau di Desa Palangan ini karena warganya kebanyakan petani dan pekerja kebun, jadi yang pertama harus kita tingkatkan adalah sektor pertanian dengan membangun irigasi yang layak untuk dapat meningkatkan produksi pertanian itu. Betul. Terus kalau BUMDes gimana Pak? Di tahun 2003 kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap BUMDes ini? Kan kita lihat bahwa BUMDes ini kerjanya hanya simpan pinjam saja, tidak ada berpikiran lain, terobosan yang harus dilakukan. Ya, saya kira ini penting juga BUMDes ke depan harus banyak membantu masyarakat dalam bidang pertanian, misalnya memberikan bantuan pupuk dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat penting karena petani sekarang itu kan yang sangat dibutuhkan adalah pupuk. Contoh kemarin kita membuat sebuah kelompok tani gula aren yang ada di Palangan itu karena kita tidak ingin aren ini disalahgunakan, misalnya dipakai untuk balok dan sebagainya. Betul. Kira-kira dengan terbentuknya kelompok tani seperti itu, kira-kira kalau BUMDes masuk untuk melakukan pengelolaan itu dari sisi mananya kira-kira dari sisi produktivitas memang perlu ditingkatkan. Kemudian dari hasil produksi perlu dikemas sedemikian rupa melalui kerjasama dengan BUMDes supaya kedepannya hasil gula merah ini gula aren atau gula merah kalau sini kan gula merah kalau sini. Jadi itu bisa dipasarkan kemana-mana supaya menjadi daya tarik bagi pembeli. Harus dikemas sedemikian rupa. Terus begini Pak, bagaimana Bapak bisa menseleksi penerima bantuan langsung tunai? Karena tentu penerima bantuan langsung tunai di tahun 2022 ini semua juga berharap akan diakomodir di tahun 2023. Ya, bagaimana kira-kira caranya? Karena ini kan keluarga dan sebagainya. Ya, tentu kebanyakan seperti ini. Wah, kenapa jadi kasih saya tidak pada apa sama kira-kira. Dia itu ranting apa nanti ngantor. Jadi pakai hati dan nanti. Kedepannya ya karena sudah ada pendataan SDGs, saya kira kelihatan sudah di situ bahwa masyarakat yang perlu dibantu sudah yang mana yang perlu dibantu. Jadi siap menerima risiko di titik ini bahwa siap menerima risiko. Saya kira itu sudah risiko siap menerima risiko bahwa Pak ini pada saya dikasih keluar Kak, mungkin karena hukuman sehingga saya dikasih keluar. Saya kira itu sudah bahasa umum kalau seperti itu. Jadi kan ini kan 40%, tahun depan tinggal maksimal 25%, tentu ada sekitar 15% yang bakalan kita keluarkan, bisa jadi tinggal 10% yang kita kasih. Merasakan menekan sendiri di situ, jadi tentu pakai rasa atau pakai perasaan. Saya kira pakai logika ya. Jadi kita harus bekerja profesional sesuai dengan data yang sudah disiapkan. Jadi siap dikatakan karena bukan saya pendukung, karena saya kurang karena bukan pendukung, siap sudah ada jawabannya. Siap. Karena itu pendukungnya sehingga dia dikasih ada jawabannya juga itu. Ada jawabannya sudah siap semua. Iya. Sambil. Saya mau kasih pertanyaan karena pilih mana Pak? Jadi karyawan atau kepala desa? Bapak pernah 30 tahun menjadi karyawan. Ya. Pilih mana? Kepala desa atau karyawan? Begini, kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan, ini jadi karyawan. Enak jadi karyawan. Kalau ibadah, tapi kalau kita mau meningkatkan amal ibadah, pelayanan tauhid saya, kita harus mengabdi. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat kita terkait dengan bagaimana pemanfaatan dana desa itu? Kira-kira himbauan kepada masyarakat, karena kan pandangan masyarakat itu yang dimaksud keberhasilan kepala desa itu ketika banyak infrastruktur yang dibangun, bukan pada persoalan peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Kira-kira apa himbauan Bapak kepada masyarakat sehingga bisa menjawab juga kebutuhan SDGs itu? Saya kira untuk masyarakat yang perlu sosialisasi
Ya, dari penggunaan anggaran berikutnya untuk tahun 2023 kita akan melakukan sosialisasi baik melalui musyawarah desa, pertemuan dengan masyarakat yang sekiranya penting, Penempatan BPD, dan penempatan masyarakat miskin dalam melakukan musyawarah, saya kira itu jauh. Ya, Ya, terima kasih Pak Desa. Atas bincang-bincangnya pada hari ini, ada mie pawanya, ada mie kuenya. Ini produk lokal, masyarakat lokal yang bikin di sini. Ya, betul. Ini kerajinan teman-teman yang ada di desa. Bahan bakunya dari gula aren ini semua. aren. Iya. Jadi kalau muslis nanti kami beli kue dari luar. Betul. Ini yang kita harus memberdayakan. Terima kasih Pak Desa atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita ini terdengar oleh pemerintah daerah, terdengar oleh pemerintah pusat, bahwa ini yang telah kita lakukan. Terima kasih. Saya Masyar dari Kecamatan Bibinta mengucapkan terima kasih atas podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.